Selamat malam, kalian apa kabar guys? Mohon maaf nih karena beberapa bulan ya, mungkin beberapa bulan sih, karena aku nggak ada upload dan nggak on lagi kan, nggak ngasih tahu ke kalian soal kapan aku harus upload gitu kan. So, aku minta maaf guys. Jadi kita ketemu lagi di cerita malam kali ini. Ngomong-ngomong nih, kalian lagi apa nih? Lagi senang atau lagi sedih? Terus apakah lagi kesepian gak sih? Kalau iya berarti kita sama gitu kan. Karena kesepian aku pun buat ini nih, buat cerita malam ini. Well, aku jadi pengen nanya ke kalian, pernah gak sih kalian ngerasa kayak kesepian banget? Kesepian itu gak enak kan? Pastilah. Oke, izinkan aku memeluk kalian di malam kali ini dengan sebuah episode cerita malam kali ini. Kalau nggak ada yang ngajakin kalian ngobrol, biar aku aja lah yang cerita dan ngajak ngobrol kalian. Oke, di video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah film yang sempat booming di awal November, yaitu Black Panther 2. Nah, mungkin kalian yang pecinta Marvel ya mengikuti lah beberapa series Marvel, yaitu Black Panther 1, ya kan? Di sebuah cerita itu kan dia mengisahkan ada sebuah suku yang mempunyai sumber daya alam yang bernama vibranium gitu kan. Dan mereka mempunyai teknologi yang sangat canggih banget gitu. Oke. Seperti yang kita ketahui, film Black Panther kan tayang pada tanggal 9 November di bioskop bulan lalu nih. Setelah meraih kesuksesan yang sangat besar di tahun 2018, yaps, di Black Panther 1 gitu kan. Film Black Panther ini tuh kembali ke layar lebar pada 9 November 2022. Namun sayangnya nih, bintang utama Black Panther yang bernama Chadwick Boseman wafat akibat karena penyakit kanker kolon guys pada tahun 2020 gitu. Sutradara dan juga penulis naskah Black Panther yang bernama Ryan Coogler juga memilih untuk tidak mencari pemain pengganti atau peran pengganti dari Chadwick ini yang pada waktu itu dia berakting sebagai T'Challa. Kalian yang penyuka Marvel pasti tahu kan, apalagi Black Panther gitu. Para bintang film superhero Marvel Black Panther ini bernama Daniel Gurira, Lupita Nyong'o, Winston Duke, serta Letitia Wright ingin menjadikan Black Panther Wakanda Forever untuk menghormati pemeran Black Panther mendiang Chadwick Boseman gitu. Jadi dari ini tuh kayak film persembahan gitu buat Chadwick Boseman karena berkat dia Black Panther 1 itu sukses gitu. Menurut mereka, film ini tuh harus dibuat dengan benar, apalagi film ini akan dijadikan tribut untuk mengenang Chadwick Boseman yang meninggal pada Agustus 2020 lalu di usianya 43 tahun akibat kanker usus. Para tim dan juga pemain sangat menghargai sosoknya guys, dan tidak melupakan penampilan brilian dari Chadwick terhadap perannya gitu sebagai T'Challa. Nah, pemain lain yang bernama Gurira mengatakan bahwa karakter Black Panther memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat gitu. Menurut Gurira nih, ada pengaruh yang besar dibawa oleh film Black Panther pertama. Menurutnya sangat penting untuk menguatkan perjalanan karakter-karakter di dalamnya. Yaps, karena kan kalau kita mengikuti film ini kan alurnya itu bener-bener karakteristik banget gitu loh. Dan antar suku juga mempunyai keamanan dan juga pelindungan yang sendiri-sendiri gitu loh, kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Nah, para pemeran dan juga kru Black Panther punya cara khusus untuk menghormati mendiang Chadwick Boseman atau yang berperan sebagai T'Challa ini. Aktor Winston Duke yang memerankan tokoh Baku berpendapat bahwa di set kami tidak pernah memiliki nomor 1 di lembar panggilan. Itu dimulai di nomor 2 karena Chadwick kami mengosongkan ruang untuknya sepanjang waktu. Jadi beberapa aktor itu berpendapat kalau Black Panther ini nomor 1 tuh tetap Chadwick sebagai pemeran T'Challa karena ya dia itu sebagai sebuah tokoh yang sangat berperan untuk masyarakat dan juga sangat mendukung baik dalam proses pembuatan Black Panther 1 gitu. Nah, Duke itu mengakui sangat berat melakoni syuting sequel Black Panther tanpa Boseman gitu. Meski demikian, Duke merasa Boseman itu selalu membersamai seluruh kru dan pemerannya gitu. Usaha, karya, serta warisannya tetap bertahan hingga saat ini. Dia dan tim pun selalu mengenang Boseman dalam hati mereka gitu. Nah, aktor yang berusia 35 tahun ini yang telah kehilangan sang ibunda 3 pekan yang lalu lah merenungkan hubungannya antara kesedihan dan juga kehilangan yang sering dialami pahlawan super. Menurut Duke, itu menjadi salah satu alasan cerita buku komik yang sangat relevan bagi pembacanya gitu. Duke pun menyadari betapa eratnya
ikatan narasi pahlawan, super, dan juga kesedihannya. Itulah yang benar-benar membuat para jagoan menjadi kuat dan diterima oleh penonton gitu. Dan Doug mencontohkan Spider-Man yang kehilangan paman Ben atau Batman yang kehilangan orang tuanya gitu. Bagi Doug, kaitannya dengan kematian orang terkasih, perjuangan yang berat adalah menemukan cara untuk mempertahankan kenangan orang itu gitu. Berbeda dengan hidup yang tantangannya adalah melepaskan orang yang tidak baik selama perjalanan usianya. Karena itu, Boseman selalu menjadi panutan bagi kru dan pemain Black Panther. Mereka berpendapat bahwa kami mempertahankan dan selalu membawanya dalam hati kami, dalam pekerjaan kami gitu loh, dalam cara tetap menjalani hidup dan bergerak ke depan. Jadi memang Chadwick ini benar-benar sangat dihargai oleh pemain-pemain Black Panther, baik pemain lama maupun pemain baru. Yaps, pemain baru kan ada peran baru yang bernama Namor kan, yang yang dimainkan oleh siapa gitu. Oke, aku tampilin nih. Dalam wawancara Ebony edisi November, para pemain Black Panther berbagi cerita tentang kesedihannya pasca kepergian Chadwick Boseman dan berbagai langkah kecil yang mereka coba lakukan untuk menghormati seluruh warisannya saat melakukan syuting Wakanda Forever. Nah, jadi memang benar-benar Chadwick Boseman itu sangat berkesan buat para pemain Black Panther. Bahkan langkah kecil pun mereka lakukan untuk menghormati warisannya gitu loh. Bahkan aktor Lupita Nyong beropini bahwa kami memohon semangat Chadwick setiap hari. Kami semua menemukan cara untuk menghormatinya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, semua aktor pasti menemukan cara yang berbeda-beda dalam menghormati Chadwick gitu loh. Bahkan hampir setiap harinya sebelum syuting, mereka menghormati sang aktor itu, Chadwick Boseman. Dan kata Lupita Nyong juga gini, produser ini mengusulkan untuk tidak memiliki orang nomor 1 di lembar panggilan gitu. Jadi tidak ada nomor 1 dan kami mulai dengan nomor 2 dan seterusnya. Ketika Ryan mengatakan kepada saya bahwa saya hanya menangis karena semua orang hanya ingin membawa Chadwick bersama kita. Jadi tidak ada yang di nomor 1 kan gitu di lembar panggilan. Jadi semuanya itu sama. Karena ya itu tadi untuk menghormati Chadwick. Kru-kru yang lama pasti bersedih gitu kan guys, pasti kan nangis dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, next pembahasan. Para pemain film Black Panther 2018 menjalin hubungan yang dekat dengan Chadwick Boseman. Yap, seperti yang saya bilang tadi, hampir seluruh krunya itu benar-benar memiliki kedekatan yang dekat gitu loh dengan pemeran T'Challa, bahkan pemeran baru di Wakanda Forever. Agar semua orang dapat memahami besarnya pengaruh dan juga jasa Chadwick Boseman terhadap waralaba ini, maka semua pemain sepakat untuk mengunjungi makam pemain T'Challa ini guys, sebelum memulai syuting Black Panther Forever ini. Nyong juga berpendapat, kami mengunjungi tempat peristirahatan terakhirnya sebelum memulai proses syuting. Kami juga pergi bersama pemain baru yang belum pernah bertemu dengannya. Itu merupakan cara kami untuk meneruskan perjalanan ini yang dirasa kami tidak punya apa-apa untuk membuktikan semangatnya gitu loh. Sebelum proses syuting dimulai, semua pemain, baik pemain lama maupun pemain baru, diajak ziarah ke makam Chadwick Boseman guys, kayak gitu. Ryan Coogler bahkan memesan kalung khusus yang memiliki gambar Chadwick Boseman untuk mengingatnya setiap hari dan agar ia dapat seolah-olah turut hadir dalam proses syuting berlangsung. Gila sih, untuk menghormati sebuah pemain utama di film Black Panther ini. Ryan pun menyuruh seorang seniman untuk membuat kalung yang memiliki gambar Chadwick di atasnya dan dia memakainya setiap hari gitu loh, sehingga dia merasa Chadwick Boseman bersama kami. Dia tahu apa yang kami lakukan, dia menginspirasi apa yang kami lakukan gitu. Berarti sangat berperan lah pada waktu itu di Black Panther 1 gitu kan. Dengan semangatnya mungkin ya dalam membuat film yang Black Panther 1 itu. Bahkan Lupita Nyong juga menambahkan, kami menghormatinya tanpa malu-malu dan tanpa penyesalan. Iya, tanpa penyesalan, karena memang Black Panther 1 itu sukses banget gitu loh di tahun 2018 guys. Terus semua suara, semua tema, dan semua instrumen memiliki bobot emosional yang cukup besar gitu loh. Waktu di opening awal, saat kita mendengar drum ya, kita segera terpikir T'Challa, itulah tantangan besar mereka. Ya, waktu opening kan dikisahkan si ibunya T'Challa itu sedang mengantarkan T'Challa untuk ke tempat peristirahatan terakhirnya gitu kan. Nah, seperti yang diketahui, film Black Panther mengalami banyak perubahan dalam cerita setelah
meninggalnya sang aktor yang bernama Chadwick Boseman. Hal tersebut memang mengaruhi segala aspek dalam produksi film termasuk musiknya gitu. Ya, bagi yang udah nonton mungkin sadar ya kalau filmnya itu agak semi-semi, agak sedih gitulah. Mungkin yang belum nonton bisa nonton di bioskop. Pada tahun 2021, Netflix dan Simon Ledward Boseman membuat program beasiswa senilai 5,4 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 77 miliar yang bekerjasama dengan Harvard University. Pemain dari tokoh Marvel Black Panther ini merupakan alumni dari Howard University yang lulus pada tahun 2000 silam. Dana yang digelontorkan tersebut rencananya akan digunakan untuk mendukung program studi College of Fine Arts bagi para calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Howard University. Beasiswa ini akan menutup biaya perkuliahan penerima selama 4 tahun. Keren ya, sampai universitasnya juga mengenang sosok almarhum ini gitu. Oke, itulah beberapa bukan cuplikan ya. Kita membahas sebuah film Black Panther Wakanda Forever di mana pemain-pemain dan juga krunya menghormati mendiang Chadwick sebagai pemeran utama T'Challa di film ini gitu. So, buat kalian yang mungkin mengikuti film Black Panther atau Marvel series ya bisa melihat di bioskop kesayangan Anda. So, sekian dulu dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.